senang sekali bisa bertemu di tempat ini dengan saudara-saudara sekalian. Kita boleh beribadah bertatap muka setelah sekian lama. Amin. Suatu kehormatan buat saya boleh membagikan firman di tempat ini kepada saudara-saudara sekalian. Beberapa hari belakangan ini saya tertarik untuk merenungi Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Pasal ini sebelumnya nggak menarik perhatian saya secara khusus. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin karena terlalu familiar buat saya, terlalu sering dikutip, bahkan ada lagunya dan sering didengarkan. Sehingga mungkin secara tidak langsung saya merasa, oh saya udah ngerti lah ayat ini, udah tahu gitu ya. Dan saya nggak pernah mengambil waktu khusus untuk mempelajari, untuk merenungi ayat ini. Tapi belakangan terakhir ini Tuhan membawa saya untuk merenungkan ayat ini, dan saya mulai melakukan sedikit research. Ternyata saya menemukan hal-hal yang baru buat saya, dan hal-hal ini sungguh luar biasa memberkati saya, memberikan sebuah penghiburan yang luar biasa buat saya. Dan hari ini saya tergerak untuk membagikan sedikit apa yang saya dapat dari ayat ini. Dan saya berharap ini boleh memberkati kita semua yang ada di sini. Amin. Khotbah saya hari ini judulnya, saya beri judul Through the Seasons with My Shepherd. Melewati musim hidup bersama dengan gembalaku. Kita mau baca dulu ayatnya, Mazmur 23 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan ya. Oke. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Kita akan membahas ayat ini satu persatu ya. Ayat yang pertama, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di sharing ini, di khotbah ini, saya mencoba untuk memberikan satu kata kunci untuk setiap ayat. Dan kata kunci yang akan saya berikan untuk ayat ini ada recognize, menyadari ya. Kita perlu menyadari bahwa kita adalah domba yang memerlukan seorang gembala. Mazmur 23 ini, pasal ini ditulis oleh Daud. Menuliskan pasal ini berdasarkan pengalaman hidupnya sebagai seorang gembala. Tetapi menariknya saudara, Daud tidak menempatkan dirinya sebagai gembala di pasal ini, tetapi dia menempatkan dirinya sebagai domba. Dan saya rasa hampir semua dari kita tahu ya, kalau domba itu adalah salah satu hewan yang memiliki kemampuan intelijen yang sangat rendah. Jadi domba nggak bisa melindungi dirinya sendiri dan tidak bisa menjaga dirinya sendiri, memproteksi dirinya sendiri dari serangan pemangsanya. Maka di sini ketika Daud berkata Tuhan adalah gembalaku, dia sedang menyamai dirinya dengan seekor domba, di mana dia tahu, di mana dia mengakui bahwa ia tidak memiliki kemampuan untuk menjaga dirinya sendiri. Daud mengakui bahwa dia memerlukan seorang gembala, dan gembala itu adalah Tuhan. Charles Spurgeon berkata di bukunya, dia berkata, sebelum seseorang dapat benar-benar berkata, Tuhan adalah gembalaku, pertama-tama ia harus merasakan dirinya sebagai domba secara alami. Karena ia tidak dapat mengetahui bahwa Allah adalah gembalanya, kecuali ia merasa dalam dirinya sendiri bahwa ia memiliki sifat domba. Dia harus bisa melihat bahwa dirinya sama dengan seekor domba dalam kebodohannya, ketergantungannya,
dan dalam sifat kehendaknya yang menyesatkan. Jadi saudara, untuk kita bisa mengakui bahwa Tuhan adalah gembala kita. Sorry, ganti mic dulu. Oke, untuk kita bisa mengetahui bahwa Tuhan adalah gembala kita, untuk kita bisa taat kepada pimpinannya dalam hidup kita, kita harus pertama-tama menyadari dahulu bahwa kita ini sama seperti domba. Kita bukan orang-orang yang pandai. Kita nggak punya kemampuan untuk menjalani kehidupan kita sendiri tanpa Tuhan. Kita nggak bisa melindungi diri kita sendiri, dan kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, saudara. Dan ini yang Daud sadari ketika dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Dia menyadari betapa dia sangat-sangat bergantung kepada Tuhan. Kemudian kita juga harus menyadari bahwa apa yang kita miliki adalah cukup. Ketika Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud sedang mendeklarasikan bahwa ketika kita menjadikan Tuhan gembala kita nggak akan kekurangan. Dan kalau kita lihat terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, I shall not want. Kalau saya terjemahkan, aku tidak akan mengingini. Kalimat ini berarti karena Tuhan adalah gembalaku, aku nggak akan kekurangan, maka aku nggak akan mengingini hal-hal di luar yang Tuhan sudah sediakan kepadaku. Aku bisa memuaskan diriku dari apa yang sudah Tuhan berikan kepadaku. Dengan kata lain, apa yang Dia sediakan untukku itu adalah cukup adanya. Dan Daud membuat sebuah keputusan untuk merasa puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada dia. Kita juga begitu, saudara. Kita perlu menyadari bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita adalah cukup, dan kita harus bisa memuaskan diri dengan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Karena terkadang ya saudara, definisi cukup buat kita mungkin berbeda dengan definisi cukupnya Tuhan. Sehingga kadang ketika Tuhan bilang sudah cukup sebenarnya buat kamu, kita merasa itu kurang buat kita. Maka sekali lagi kita perlu meyakinkan diri kita bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita adalah cukup. Amin. Ayat selanjutnya, ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ketika saya membaca padang yang berumput hijau, saya membayangkan di pikiran saya suatu padang yang indah, yang penuh dengan rumput-rumput, yang penuh dengan makanan, kelimpahan yang luar biasa, kedamaian yang luar biasa. Seperti gambar di belakang saya ini ya. Tetapi ketika di search saya melihat, saya mau tahu sebenarnya waktu zaman dulu, zaman sekarang ya, di Israel itu padangnya tuh seperti apa. Dan ketika saya buka cari-cari, seperti ini saudara. Tandus, kontras banget ya sama yang ada di pikiran saya, kontras. Tapi di padang rumput ini, kalau kita zoom in lebih lagi, ternyata ada rumput-rumput kecil seperti ini yang tersebar, sepetak demi sepetak demi sepetak. Tapi ada juga padang yang dimana ada satu padang luas yang ada rumputnya. Tapi ini biasanya tinggi, lebih naik ke atas bukit. Lalu di padang gurun itu, di padang itu pun sungainya juga deras, saudara. Deras seperti di gambar ini. Jadi ada beberapa tempat yang sangat kering, tapi ada beberapa tempat yang sering hujan, sehingga sungainya juga deras, sangat deras gitu ya. Dan malah sangat-sangat berbahaya. Bahkan mungkin bisa mencelakakan dan membunuh. Maka gembala yang ahli itu harus tahu di mana tempat yang kering, di mana sungai yang deras, dan di mana ada genangan air yang tenang supaya domba-dombanya mau minum. Karena domba, mereka nggak mau minum kalau airnya bergerak seperti ini. Domba hanya mau minum ketika airnya tenang. Maka gembala akan mengajak domba-dombanya untuk naik lebih tinggi ke atas bukit supaya bisa
menemui padang yang berumput itu, supaya domba-dombanya bisa makan, dan supaya domba-dombanya itu bisa minum. Tetapi dalam perjalanan dari bawah, dari tempat mereka untuk menuju ke tempat di mana ada makanan, domba dan gembala ini akan melewati tempat yang seperti ini, di mana rumputnya tersebar sedikit demi sedikit. Dan rumput inilah yang memberikan kekuatan kepada domba-domba untuk bisa berjalan mendaki bukit sampai ke tempat tujuan mereka. Juga di rumput-rumput yang sedikit-sedikit ini, itu biasanya embun itu menempel di sana. Dan ini yang memberikan air kepada si domba supaya mereka nggak haus. Nah, dalam perjalanannya ini juga banyak hewan-hewan di padang yang bisa menyerang si domba. Ada beruang, ada rubah, ada singa dan lain-lain. Ada binatang-binatang kecil yang berbahaya seperti laba-laba, kalajengking yang bisa menyengat mereka. Ada juga tumbuh-tumbuhan yang beracun. Inilah kenapa domba-domba perlu bergantung sama gembalanya. Sang gembala akan memperhatikan mereka, memastikan bahwa mereka dapat sedikit makanan itu supaya mereka punya kekuatan untuk berjalan, memastikan mereka mendapatkan air supaya mereka punya kekuatan untuk melanjutkan perjalanan, dan mereka bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat. Dan ketika mereka sudah sampai tempat tujuan, domba-domba sudah makan, sudah minum, barulah domba itu dapat berbaring. Ya, karena domba-domba tidak akan bisa berbaring jika mereka tidak kenyang dan tidak merasa puas. Jadi apa yang mau digambarkan di sini? Bahwa kita ini sama seperti domba, kita 100% bergantung kepada gembala kita, bahkan untuk hal-hal yang basic sekalipun. Kita sungguh-sungguh bergantung sama gembala kita, saudara. Karena hanya Tuhan yang tahu kemana kita harus melangkah, hanya Tuhan yang tahu jalan apa yang harus kita ambil di dalam kehidupan kita ini. Tapi saya nggak cuma bicara soal materi ya di sini ya. Ini menyangkut hal-hal yang semua area dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam mendidik anak, apapun semuanya. Kita nggak bisa berjalan sendiri, saudara. Nggak mungkin. Kita nggak punya kekuatan untuk itu. Terlalu banyak rintangan di depan yang kita nggak mungkin bisa hadapi tanpa Tuhan. Ya. Dan setelah mendapatkan gambaran ini, maka saya memberikan keyword kedua untuk ayat ini. Untuk ayat kedua ini yaitu embrace, menerima dan meresapi. Kita harus bisa embrace, kita harus bisa menerima dan meresapi setiap musim di dalam hidup kita. Di Israel ya saudara, ada saatnya di mana padang yang tadi tandus itu menjadi subur, dipenuhi dengan rumput seperti gambar di sebelah ini. Dan biasanya itu dimulai di bulan Maret dan berlangsung secara kira-kira 3 bulan. Lalu dia akan kembali tandus seperti gambar di sampingnya. Kenapa saya mau kita tahu ini, saudara? Karena sangat penting untuk kita sadari bahwa hidup kita ini tidak selalu mulus. Kita nggak selalu berada dalam kehidupan di dunia yang problem free. It doesn't work that way. Masalah pasti ada. Masalah pasti datang, apapun penyebabnya. Penyebabnya bisa dari kita sendiri karena kesalahan kita, ataupun faktor dari luar. Dan sekali lagi ini penting untuk kita sadari. Karena kalau kita membaca Mazmur ini dan kita berpikir bahwa kita akan selalu berada di padang gurun yang ini, yang subur ini, satu saat kalau kita tiba-tiba berada di sini, kita akan kecewa, saudara. Kita akan mempertanyakan, Tuhan benar gak sih? Apa Tuhan berbohong selama ini? Kita akan kecewa sama dia. Dan mungkin kita juga akan menyalahkan diri kita. Maka kita harus sadar bahwa ini dan ini, itu ada proses kehidupan yang memang kita jalani di dalam hidup ini. Ada saatnya dalam hidup kita, dalam area apapun, di mana kita mengalami kelimpahan yang luar biasa, tapi ada saatnya di mana kita mengalami kekeringan seperti padang gurun yang tandus ini. Dan kadang di satu saat kita bisa berada di dua tempat.
Mungkin kita berlimpah secara finansial, tapi mungkin kita punya pergumulan dalam rumah tangga. Terbalik ya, ke sini ya, finansial, ini yang subur, ini yang tandus di rumah tangga. Mungkin kita memiliki rumah tangga yang harmonis, tapi kita sedang bergumul dengan sakit penyakit kita, atau kita bergumul dalam menghadapi anak-anak kita. Tapi puji Tuhan, tadi kita sudah lihat bagaimana dalam perjalanan kita menuju padang yang berumput hijau, ada tersedia rumput yang setapak demi setapak yang kita bisa makan untuk membuat kita bertahan. Begitu pula dalam hidup kita. Tuhan akan memastikan bahwa akan ada rumput setapak demi setapak dalam perjalanan kita, supaya kita bisa bertahan dan sampai akhirnya kita menemukan kelegaan. Maka saudara, jika kita berada di padang gurun yang tandus, ketahuilah bahwa Tuhan berjanji Dia pasti mencukupi kita. Amin. Tuhan berjanji Dia akan menuntun, Tuhan berjanji Dia akan melindungi kita. Jangan fokus kepada outcome-nya aja saudara. Jangan, kok mana nggak kelihatan, kok di sini terus. Jangan fokus ke situ, tapi fokus kepada journey-nya. Karena di dalam perjalanan itu kita bisa belajar akan siapa Tuhan. Kita bisa tahu karakter Dia dalam kehidupan kita. Karena kalau kita terlalu fokus kepada kapan Tuhan, kapan saya sampai ke padang gurun itu, kita akan miss apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Maka kita harus embrace the moment. Meresapi setiap momen yang ada bersama dengan Tuhan. Ketika kita melewati kesempatan untuk mengenal siapa Dia, ketika kita fokus kepada the outcome, kita gak akan tahu betapa hebat, betapa dahsyat, dan betapa baiknya Allah kita ini. Amin. Sedikit kesaksian dari saya. Dalam hidup saya dulu, area yang tandus dalam kehidupan saya, mungkin kalau saya bisa bilang itu perkawinan saya. Perkawinan saya dulu penuh dengan masalah. Saya menikah dengan jasa di Amerika. Selama 7 tahun waktu saya di Amerika, perkawinan saya di sana tuh boleh dibilang, nggak tahu, saya nggak pernah ke neraka sih, tapi mirip-mirip neraka kali ya. Udah pokoknya nggak enak banget. 3 kali kami mau berpisah, bahkan pernah sempat surat sudah masuk di pengadilan dan tinggal disahkan, tapi kami decide untuk balik kembali, tapi berpisah lagi, balik kembali, berpisah lagi. Dari punya anak 1 sampai punya anak 2, keadaan gak berubah, tetap aja sama. Tapi di tengah-tengah badai perkawinan itu saudara, Tuhan menguatkan hati saya dan hati suami saya. Ketika kita merasa gak mampu melanjutkan perkawinan, Tuhan memberikan sedikit harapan dalam hati kami bahwa perkawinan ini pasti bisa dipulihkan Tuhan. Dan itulah sebabnya kenapa kami merasa kami masih perlu untuk bertahan. Dan buat saya yang saat itu masih muda, saya menikah umur 23 tahun. Saya biasa hidup dimanja sama papa mama saya. Saya anak yang paling kecil dan biasa diprotek. Jadi bagi saya masalah perkawinan ini bukanlah hal gampang untuk saya hadapi. Saya benar-benar down saudara. Tapi tahu nggak saudara, saat itu Tuhan tuh sangat baik. Iya, sangat baik. Ketika saya down, ketika saya merasa Tuhan saya nggak bisa melangkah lagi, saya nggak tahu harus seperti apa. Tuhan menguatkan saya. Tiba-tiba ada teman yang telepon saya, Sutin, saya kok digerakkan Tuhan untuk doain kamu. Saya datang ya ke rumah kamu. Dan dia bisa datang setiap hari selama 1 minggu, bahkan sebulan untuk mendoakan saya. Dan ini terjadi gak cuma sekali saudara, berkali-kali dengan orang-orang yang berbeda. Itulah baiknya Tuhan, dan saya merasakan penyertaan yang luar biasa di tengah-tengah masalah saya itu. Sampai akhirnya keluarga kami dipulihkan. Saudara, saya mau bilang Tuhan kita itu He's a skillful shepherd. Dia adalah gembala yang ahli. Dia tahu apa yang kita perlukan. Dia mau menjaga kita. Luar biasa hatinya saudara. Tuhan kita itu hatinya luar biasa. Dia akan memberikan cukup buat kita bahkan ketika kita berada di padang gurun sekalipun. Dia akan memberikan cukup untuk melewati hari ini. 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 Dia akan memberikan cukup untuk melewati hari ini
cukup untuk bisa mengatasi, untuk Anda bisa melewati masalah Anda, masalah rumah tangga kah, untuk mendidik anak-anak Anda, cukup untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup Anda. He will give you enough. Amin. Amin. Tapi saudara, kalau kita udah mencapai kepada kelimpahan, jangan merasa sombong karena bukan karena kehebatan kita bisa mendapatkan itu. Juga jangan merasa bersalah. Karena ada orang-orang yang merasa bersalah ketika hidupnya berlimpah, entah karena mereka merasa tidak layak atau apapun hal itu. No, don't be guilty. Enjoy berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Karena dalam kelimpahan pun kita tetap bisa belajar siapa Tuhan. Dan ketika kita melihat orang yang berkelimpahan, jangan menghakimi saudara. Karena kita nggak tahu apa yang sudah dilewati orang itu sebelumnya. Mami saya dan keluarga saya secara general boleh dibilang memiliki hidup yang berkelimpahan. Orang-orang melihat kehidupan mami yang sekarang itu kelihatannya enak. Tapi nggak akan ada yang menyangka bahwa mami papi saya pernah mengalami kemiskinan yang luar biasa hebatnya. Nggak ada yang menyangka kalau melihat keadaannya sekarang. Tapi nanti boleh setelah ibadah, boleh datang ke mami, tanya mami, bagaimana di dalam kemiskinannya sekalipun Tuhan mencukupkan papi mami saya dari hari ke hari. Dan bagaimana bukan hanya mencukupi keluarganya, tapi juga bisa menolong banyak teman-teman yang kekurangan. And that's how amazing our God is. Itulah betapa hebatnya Tuhan kita. Kita mau lanjut. Mazmur 23 ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kunci kata ketiga yang perlu kita tahu adalah restoration, pemulihan kehidupan kita. Ia menyegarkan jiwaku, dalam bahasa Inggrisnya He restores my soul. Restoring ini artinya memulihkan. Ia memulihkan jiwaku. Kata memulihkan menggambarkan sesuatu yang sudah rusak dan kemudian dibetulkan. Dan arti restore dalam bahasa Ibraninya adalah He brings me back. Dia membawa aku kembali. Jadi dia, gembala ini ketika dombanya berjalan menyimpang, dia akan membawa dombanya itu kembali ke jalan yang benar. Nah, kalau kita lihat gambar di padang gurun ini, kita lihat semuanya terlihat sama, ya kan? Kira-kira kalau kita di tengah-tengah situ gampang tersesat nggak? Pasti gampang tersesat, karena semuanya sama. Sama seperti domba, ketika dia tidak fokus kepada gembalanya, seringkali mereka tersesat. Karena semuanya terlihat sama. Ini juga merupakan salah satu alasan kenapa domba memerlukan gembala. Ketika mereka tersesat, gembala akan mencari dan membawa domba itu kembali. Banyak kali dalam hidup kita, baik itu dalam pertumbuhan karakter kita, maupun dalam hal-hal yang lain, saudara. Sebelumnya saya mau ngomong tentang jalan yang benar, the path of righteousness. Ia membawaku kembali ke jalan yang benar. Nah, domba nggak punya sense of direction, nggak gitu tahu arah. Jadi biasanya mereka mengikuti bekas jejak. Jadi segembala akan berjalan, domba yang ke satu akan mengikuti bekas jejaknya si gembala. Domba yang kedua akan mengikuti bekas jejaknya lagi dan begitu seterusnya. Nah, kalau kita lihat di gambar ini ada bekas jejak, mudah-mudahan jelas. Dan bukitnya naik ke situ ya. Kita lihat bekas jejaknya itu horizontal, nggak vertikal, nggak langsung naik. Jadi berarti si domba dan si gembala ketika menaiki bukit, dia mengelilingi, muter, nggak langsung naik begini, ya. Nah, banyak kali dalam hidup kita, dalam pertumbuhan karakter kita, dalam apapun yang kita lewati, kita maunya langsung naik, langsung jalan pintas. Tapi nggak bisa begitu, karena kalau langsung naik itu bahaya, terlalu curam. Maka kita harus mutar. Nah, kerap kali ketika kita mengalami pergumulan atau apapun itu, kita merasa kok nggak ada perubahan, gini-gini aja, kita muter-muter aja. Tapi sebenarnya setiap putaran tanpa kita sadari, itu membawa kita lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, mendekati kepada tujuan kita. Dan ini juga yang saya alami dalam kehidupan perkawinan saya.
Dulu di dalam ketidakpengertian saya pikir perkawinan saya, masalah dalam perkawinan saya ini 100% sudah pasti suami saya. Dulu dalam pikiran saya, nggak mungkin saya ya kan. Saya merasa kalau saja suami saya berubah, kalau aja dia lebih sabar sama saya, pasti kehidupan perkawinan saya berubah menjadi baik. Jadi saya berharap seandainya ada orang yang bisa datang ke suami saya, seorang nabi kayak atau apa kayak gitu ya, kasih pesan kayak dari Tuhan atau marahin kayak suami saya supaya dia bisa bertobat, kan langsung berubah suami saya gitu kan. Makanya saya selalu sering banget paksa suami saya, ayo ke counseling, ayo ke counseling. Kalau ada seminar perkawinan, ayo ikut ke seminar perkawinan. Pengennya supaya tiba-tiba tuh dia dapat satu aha moment langsung bertobat gitu. Dan setiap kali saya ajak nggak terjadi, saya kecewa. Dan ternyata memang it doesn't work that way. Bukan hanya suami saya yang harus berubah, tapi saya juga harus berubah. Karena tahu nggak saudara, perubahan suami saya tergantung kepada perubahan saya. Dan perubahan saya juga tergantung pada perubahan dia. Ternyata untuk merubah sesuatu itu nggak cuma satu yang perlu dirubah, banyak faktor. Banyak faktor di sekeliling kita yang harus dirubah. Jadi nggak segampang itu. Dan memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk mengubah pikiran dan karakter saya dan suami saya, sehingga kami bisa berjalan bersama berdua. Perkawinan kami baru pulih setelah 16 tahun kami menikah. Satu, kami sudah berada di Jakarta. Kelihatannya kami berjalan di lingkaran yang itu-itu aja. Balik, ribut, itu tuh aja. Bukan hanya kami yang bosen. Keluarga saya juga udah bosen, keluarga jasa juga udah bosen, orang-orang juga udah pada bosen. Dari pertama simpati, lama-lama ya udahlah gitu ya, karena udah bosen. Tapi tanpa kami sadari ternyata kami sedang berjalan menuju ke dalam pemulihan itu. Waktu kemarin saya ke Amerika 2 bulan yang lalu, saya bertemu dengan teman yang dulu datang mendoakan saya. Terus diajak ketemu sama suaminya, diajak kita makan. Lalu suaminya tanya, kalian sekarang bisa seperti ini, siapa yang berubah dulu? Nah yang sama saya. Saya jawab, saya nggak tahu. Jujur saya nggak tahu siapa yang berubah dulu. Karena nggak ada exact moment di dalam kehidupan kami, nggak ada tuh waktu yang tiba-tiba antara either saya atau suami saya tuh datang bilang, oh selama ini saya yang salah, saya minta maaf. Nggak ada yang seperti itu. Tapi semakin kita berjalan bersama dengan Tuhan, tanpa kita sadari, tahu-tahu kita yang tadinya sangat terpisah tiba-tiba menjadi bertemu. Dan saya juga nggak tahu siapa yang berubah dulu. Ya dimana tadinya kami tiap ngobrol 5 menit ribut, tapi sekarang kita bisa ngobrol berjam-jam. Dan saya tahu itu karena Tuhan. Amin. Jadi saudara, jika Anda memiliki pergumulan saat ini, saya mau kasih encouragement, bersandarlah pada Tuhan saudara. Percayalah, meskipun kelihatannya hidup Anda berputar di satu tempat, tapi Anda sebenarnya nggak sedang diam di situ. Anda sedang berjalan maju bersama dengan Tuhan. Luar biasa Tuhan kita. Lalu dikatakan juga di ayat ini, Dia membawa kita ke jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi saudara, Dia memimpin kita, Dia menuntun kita, Dia membawa kita ke jalan yang kebenaran, bukan karena siapa kita, tetapi karena Dia. Bukan karena kehebatan kita. Ya, dan Dia melakukannya demi namanya, agar orang-orang bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena kita ini ada cerminan dari siapa Dia. Ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kata kunci keempat adalah rest, bersandar kepada perlindungan dan penghiburan dari Tuhan. Mari kita lihat lagi gambar di padang gurun di Israel. Terkadang si gembala harus membawa domba untuk menuju ke tempat yang itu, harus melewati lembah. Dan lembah ini kalau kita lihat cukup dalam, dan kalau kita ada di bawah lembah itu cukup gelap.
cukup mengerikan saudara, karena bisa aja ada pemangsa-pemangsa yang bersembunyi di situ siap menerkam domba yang lewat. Tapi Daud bilang dia nggak takut karena gembalanya menyertainya. Gembalanya ini memiliki gada dan memiliki tongkat yang menjaga dan melindungi dia. Dan hal ini memberikan penghiburan dan perasaan nyaman bagi Daud. Kita mau lihat gambar tongkat yang dipakai ya. Kalau dulu saya berpikir tongkat gembala itu dipakai, dulu waktu saya kecil saya pernah dengar tongkat gembala itu dipakai untuk memukul domba ketika dombanya berjalan menyimpang. Tapi setelah saya pelajari, tongkat yang dipakai di zaman dulu itu bentuknya seperti ini saudara. Jadi ada kailnya di ujungnya, dan kailnya ini fungsinya bukan untuk memukul, tapi untuk menarik si domba ketika berjalan mulai menyimpang. Jadi kailnya ini dimasukkan ke leher atau ke badan si domba, dan si gembala bisa menarik domba itu supaya tidak membahayakan si domba. Dan gada itu seperti ini. Ini digunakan ia untuk memukul, tapi bukan memukul dombanya, tapi ini digunakan untuk menyerang pemangsa-pemangsa yang mencoba menyakiti si domba. Dan gada ini juga digunakan untuk menghitung domba-dombanya ketika mereka kembali ke kandang. Jadi kalau ini misalnya pintu kandangnya, si gembala akan memegang gadanya seperti ini, lalu si domba akan masuk melewati di bawah gadanya. Dan si gembala akan menghitung satu persatu. Ketika si gembala menemukan ada yang hilang, dia akan segera meninggalkan yang lain dan mencari si dombanya. Dan hal ini, fakta ini memberikan ketenangan bagi Daud. Karena dia tahu dia mempunyai Allah yang selalu menghitung, memperhatikan domba-dombanya sehingga tidak ada satupun yang dibiarkan menghilang. Jadi Daud sebenarnya lagi bilang gini, gada dan tongkatmu Tuhan jadi penghiburan buat aku. Karena aku tahu aku mempunyai Allah yang senantiasa menjaga aku. Karena aku tahu aku memiliki Allah yang siap untuk melawan pemangsa-pemangsaku yang mau menerkam aku. Aku bisa tenang Tuhan, karena aku memiliki Allah yang selalu menjaga dan menarik aku ketika aku menyimpang, agar aku tidak tersesat. Tetapi jika aku hilang sekalipun, jika aku jatuh ke lubang sekalipun, jika aku melakukan kesalahan sekalipun, Allahku akan datang dan mendapatkan aku. Dan dia akan bawa aku ke jalan yang benar. Dan ini memberikan keamanan dan penghiburan yang luar biasa bagi Daud. Dan saya harap juga ini memberikan keamanan dan penghiburan buat kita semua. Saudara, kita ini punya gembala yang hebat, yang mengasihi kita demikian rupa. Dia menyerahkan nyawanya untuk kita, dan maka nggak ada lagi yang perlu kita takuti di dalam dunia ini. Iya, dalam hidup ini kita akan mengalami berbagai macam masalah, bahkan mungkin kita sedang mengalami masalah yang saat ini luar biasa beratnya. Iya, kita bisa melakukan kesalahan dan kita bisa berjalan menyimpang dari kebenaran, dan mungkin saat ini kita sedang bergumul dengan karakter kita yang belum berubah. Tapi saya mau ingatkan saudara, Tuhan selalu bersama dengan saudara. Dia memiliki pengetahuan yang luar biasa. Dia tahu jalan mana yang harus Anda tempuh. Dia memiliki kemampuan untuk melindungi Anda. Dan dia mau mengasihi dan menjaga Anda. Betapapun sulitnya hal yang harus Anda hadapi, bersandarlah pada Tuhan. Ikuti tuntunannya dan percaya satu hari kita akan melihat padang yang berumput hijau. Dan seperti yang Paulus katakan di Filipi 4 ayat 11-13, Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Amin. Jadi untuk merekap, ada 4 kata kunci yang saya ingin untuk saudara ingat. Recognize, mengenal.
embrace, menerima dan meresapi, restoration, pemulihan, dan rest, bersandar. Dan ketika saya merenungkan Mazmur 23 dan 4 kata ini saudara, saya mendapatkan penghiburan yang luar biasa. Sebuah kepastian bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya, I have my God next to me. Ini memberikan kedamaian di hati saya, dan saya berharap ini menjadi suatu encouragement, penghiburan, dan pengharapan buat kita semua di sini. Amin.